Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membagikan bagaimana cara merangsang tanaman di dalam polybag supaya cepat berbuah. Di sini saya ada dua tanaman polybag mangga yang ukurannya tidak terlalu kecil, sudah lumayan. Artinya bila mana tanaman ini berbuah sudah mampu untuk menopang dari hasil buahnya nanti. Di kali ini saya akan membagikan langkah-langkah bagaimana cara kita merangsang tanaman polybag agar tumbuh bunga. Seterusnya dari bunga akan menjadi buah. Di sini sebelum kita melakukan cara-caranya, kita harus mengetahui dari kondisi tanaman yang kita mau buahkan. Saya akan memberikan contoh pada tanaman pot dari polybag jenis mangga. Di sini kami akan membagikan cara-cara, langkah-langkah untuk memprogram agar tanaman mangga di pot kita akan segera berbuah. Di sini langkah pertama yang harus kita ketahui, syarat untuk membuahkan sebuah tanaman itu kriterianya adalah kita harus mengetahui dari daun, ciri daun mangga yang siap untuk kita rangsang untuk jadikan pembungaan atau bisa berbuah itu harus memiliki ciri daunnya tua dan sudah lama tidak tumbuh trubus baru lagi. Dan ini ada dua jenis tanaman mangga yang sudah saya program dan rangsang untuk supaya tumbuh tunas, yang nantinya tunas tersebut adalah calon bunga. Di sini saya contohkan dua jenis mangga dalam ukuran polybag plastik. Kalau tidak salah ini ukuran 30-25 polybagnya. Ini batangnya sudah lumayan dan ini juga sudah lumayan. Nah, ini batang yang pertama. Kita lihat di sini saya melakukan beberapa teknik. Pertama, ini sebenarnya mangga ini saya akan bentuk terlebih dahulu dengan cara ya, ini batang saya sambung himpit akar dengan media kokopit, karena saya kira daripada saya potong pangkas sayang, saya memanfaatkan batang ini untuk saya cangkok menggunakan metode himpit akar.
cuman menggunakan seedling 1. Ini kurang lebih 1 bulan, dan ini sekaligus saya lakukan pemrograman supaya tanaman ini akan segera berbunga. Nah, ini ciri daunnya. Pertama harus benar-benar berdaun tua. Nah, ini daun tua. Nah, dan saya ada lagi satu sama, ini juga mangga, ukuran polybag plastiknya 25x40. Ini juga berdaun tua. Ini sudah saya lakukan pemrograman sejak 1 bulan yang lalu, dan di sini sudah mulai tumbuh tunas. Nah, di sini diharapkan dari benjolan-benjolan ini semoga akan menjadi calon bunga. Namun bila mana ini gagal, ritme nanti yang saya akan bagikan langkah-langkahnya akan saya terus coba. Di sini saya langsung menyambungkan jenis mangga lain dengan metode sisip. Saya ini sambung sisip. Diharapkan nanti satu batang ini memiliki 2 jenis mangga. Nah, ini 1 bulan yang lalu saya sudah memberikan langkah-langkah untuk pemrograman agar segera calon bunganya tumbuh. Setelah 1 bulan ini kelihatan seperti ini, tunas seperti ini. Ini tunas bunga, calon bunga atau tunas tumbuh. Nanti saya akan lihatkan hasilnya, itu nanti calon bunga apa tunas. Nah, di sini kelihatan banyak sekali calon tunasnya. Calon tunas ini kemungkinan besar akan menjadi calon bunga, karena kami sudah melakukan ritme pemrograman agar tanaman ini berbunga. Di sini saya menggunakan jenis pupuk untuk merangsang bunga, yaitu menggunakan MKP dari Pak Tani dan KNO3 putih. Di sini kami melakukan langkah setiap minggu. Saya menggunakan MKP KNO3 putih ukuran 1 sendok makan dengan perbandingan air 1 liter. Di sini saya menyiramnya seminggu sekali menggunakan 2 jenis pupuk tersebut. Dan ini alhamdulillah sudah mulai ada penampakan akan tumbuh. Namun di sini saya belum bisa memastikan bahwa ini calon bunga. Namun saya berharap dari perangsangan kami untuk memprogram tanaman mangga ini berbunga, semoga bisa berhasil. Dan di sini untuk yang satu ini saya akan melakukan pemrograman lagi supaya akan tumbuh bunga juga. Di sini semuanya saya sebenarnya ingin membentuk tanaman ini terlebih dahulu. Dan ini saya sambung himpit akar menggunakan 1 akar, maksudnya menggunakan 1 seedling mangga
Nanti setelah tumbuh akar ini saya akan potong. Nah, di sini sudah saya pangkas. Nah, sekaligus di sini sudah saya pangkas. Di sini kelihatan akan tumbuh tunas. Dan ini satu pohon saya menggunakan beberapa langkah. Ini saya sambung jenis varietas mangga yang lain juga. Sekaligus saya program buah apakah akan bisa berhasil atau tidak. Di sini saya akan melihatkan cara-cara kami dalam memprogram tanaman pot mangga saya agar supaya cepat berbunga. Nah, saya akan menunjukkan langkah-langkah bagaimana cara memprogram supaya tanaman di pot kita segera tumbuh bunga. Nah, di sini saya sudah menyediakan air. Nah, di sini saya sudah menyediakan air. Ini 2 liter air ini sudah saya masukkan air biasa. Kemudian saya akan memberikan rangsangan dengan menggunakan KNO3 putih. Saya menggunakan KNO3 putih. Nah, ini dari merek Pak Tani juga, KNO3 putih. Saya menggunakan dosis 1 sendok makan atau 1 genggam. Saya taburkan ke dalam air kira-kira 2 liter, karena ini untuk 2 pot sekaligus. Nah, sekiranya segini langsung kita masukkan ke dalam ember yang sudah kita sediakan. Kemudian saya menggunakan tambahan lagi, yaitu menggunakan MKP. Nah, ini juga merek Pak Tani. Nah, unsur hara yang tersedia dalam ini adalah fosfat 52% dan kalium 34%. Ini ukuran saya ya 1 sendok makan, namun saya kira hanya segini saja. Nah, saya kira-kira segini. Yang penting jangan terlalu banyak. Yang penting sedikit demi sedikit, namun dilakukan secara rutin supaya tanaman tetap terjaga agar tidak ada efek samping dari sini. Dan di sini saya menggunakan gandasil B, ya, gandasil buah. Nanti untuk ini saya gunakan untuk penyemprotan. Ukurannya sudah tertera di dalam kemasan. 1 liter adalah 1 sendok. Nah, saya menggunakan semprotan mini. Nanti setelah saya kocor dengan larutan tersebut, langsung saya semprotkan pada daunnya. Nah, kita langsung melakukan pengaduan secara rata. Nah, setelah kita aduk secara rata, kemudian langkah selanjutnya adalah kita memberikan penyiraman ke dalam tanaman yang ada di pot.
plastik tersebut. Nah, kita lakukan penyiraman tadi water terlebih dahulu. Nah, kita siram. Nah, kita siram. Kemudian saya akan menggunakan tambahan pupuk lagi yang namanya Gandasil B. Gandasil B itu adalah fungsinya mempunyai susunan yang khusus diciptakan untuk merangsang pembentukan bunga dan buah. Nah, di sini sudah tertera cara penggunaannya. 10-30 gram per 10 liter air setiap 8 hari sekali tergantung keadaan setempat. Gandasil B dapat dicampur dengan berbagai jenis pestisida kecuali bersifat alkalis. Di sini tertera kandungan nitrogennya sedikit 6%, fosfor 20% dan kalium 30%. Nah, setelah kita lakukan penyiraman, di sini saya akan menyampurkan ke dalam semprot mini ini. Nah, di sini udah ada airnya sedikit, langsung kita kasih. Kalau yang dikira-kira secukupnya aja, sedikit, nggak usah terlalu banyak. Yang penting kita lakukan rutin setiap minggu sampai tanaman tersebut muncul tunas atau berbunga. Syarat mau untuk membuahkan yaitu tanaman wajib memiliki ciri daun tua, jangan daun muda. Nah, kita akan melakukan spray. Nah, di sini kita lakukan pengocokan terlebih dahulu agar cairan yang kita masukkan rata. Nah, kita semprotkan pada daunnya. Nah, kita semprotkan merata. Nah, di sini kita kelihatan semua. Ini tanaman sudah saya lakukan uji coba menggunakan pupuk yang seperti tadi. Ini sudah mulai kelihatan tumbuh tunas.
Diharapkan tanaman yang satunya nanti juga akan menyusul mengikuti hasil seperti ini. Diharapkan mangga ini akan tumbuh bunga, calon bunga. Nah, sekali lagi cara merangsang tanaman di dalam pot plastik maupun di tambulapot, kita harus memperhatikan dari tanaman tersebut. Syarat utama yaitu tanaman mangga kita harus memiliki ciri daun tua semua, dengan daun muda akan susah. Nah, nanti ada ritme lagi, semisal ini tumbuh tunas tidak kunjung bunga atau ini tidak membawa calon bunga, nanti ada triknya lagi. Nanti triknya yaitu adalah pemontesan daunnya. Semisal ini gagal, tidak menunjukkan calon bunga, nanti ada triknya lagi. Nah, di sini saya sudah melakukan uji coba, sudah 1 bulan yang lalu saya lakukan ritme penyiraman dengan menggunakan pupuk MKP dari Pak Tani, pupuk KNO3 putih dari Pak Tani juga. Di sini saya menggunakan MKP produk Pak Tani. Bila mana di tempat saudara semua tidak tersedia MKP Pak Tani, bisa menggunakan jenis produk yang lain, yang intinya harus memiliki unsur M dan K dan P. Itu adalah syarat untuk fase pembuahan atau pembuahan atau menjadikan tanaman itu merangsang supaya cepat berbunga. Itu harus memiliki unsur MKP. Jangan menggunakan unsur N yang terlalu banyak, karena di sini tujuan di sini adalah merangsang agar tanaman tersebut tumbuh bunga, bukan fase generatif. Fase generatif itu pertumbuhan. Jadi kita stop pertumbuhannya dengan menggunakan produk MKP KNO3 putih, supaya fase generatifnya berhenti. Setelah berhenti daun tua, muncul calon tunas yang membawa bunga. Di sini banyak ritme, banyak cara yang dilakukan. Di antaranya adalah kami menggunakan metode dengan menggunakan pemberian pupuk MKP KNO3 putih, dan ada juga metode cara pembuahan itu menggunakan sistem stres air. Namun kali ini saya menggunakan metode yang aman dengan pemberian pupuk. Pemberian pupuk ini jangan lupa diberi 1 sendok makan saja untuk 1 liter, MKP 1 sendok, KNO3 1 sendok. Kemudian kita campurkan, kita aduk rata, langsung kita siram ke dalam tanaman di pot kita. Saya melakukan ini seminggu sekali, berulang-ulang kali. Jadi tidak instan, alias saya kasih langsung seminggu tumbuh calon bunga, itu tidak. Semua itu memerlukan proses, dimana proses itu terkadang ada yang berhasil, terkadang ada yang gagal. Namun yang jelas di sini
dari unsur M, unsur K, unsur P itu yang jelas itu unsur untuk merangsang pembungaan. Jadi saya yakin ritme yang pernah saya coba 1 bulan yang lalu, tiap minggu saya kasih dengan pupuk tersebut, ini nanti saya harapkan akan menjadi calon bunga. Nah, ini calon bunga. Ini batangnya ya lumayan. Bila mana ini calon bunga, ada buahnya sudah mampu menopangnya. Nah, di sini saya lihatkan yang belum saya uji coba. Nah, di sini belum ada sama sekali penambakan. Nah, di sini ini semua tanaman saya rencananya akan bentuk ulang dengan cara ini, cangkok pimpit akar menggunakan seedling supaya lebih cepat. Daripada saya buang, saya manfaatkan, saya tanam kembali. Di sini juga saya manfaatkan, di sini sambil proses pembentukan cabang lagi. Sini sudah muncul. Nah, ini sudah kelihatan akan tumbuh tunas. Tunas nanti akan membawa calon bunga kemungkinan. Di sini saya menggunakan sambung sisip jenis mangga lain juga. Di sini saya juga melakukan sambung sisip juga. Jadi tanaman ini dalam fase pembungaan ada banyak cara di sini. Ini saya cangkok, saya sambung sisip. Akankah akan berhasil atau tidak, yang penting saya manfaatkan dari pemangkasan tersebut supaya menjadi calon lagi. Nah, langkah-langkah ini sangat aman diterapkan karena dengan ukuran dosis yang kecil namun secara rutin tentunya akan menghasilkan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Jangan menggunakan dosis sekaligus banyak, karena dalam aturan pemberian pupuk sudah tertera di dalam kemasan. Tidak harus banyak, tidak harus sedikit. Di sini ikuti sesuai aturan yang ada di dalam kemasan. Saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang cara penggunaan pupuknya. Sekali lagi langkahnya, yang pertama syarat untuk tanaman yang mau kita bungakan, kita lakukan ritme pembungaan. Syarat pertama yaitu kita lihat dari batangnya jangan terlalu kecil. Yang jelas saya batangnya harus menggunakan batang yang sudah besar. Di sini sudah kelihatan batangnya sudah kelihatan besar. Yang jelas bila mana ini kita buahkan berhasil, bisa menopang buah. Namun saya bila mana ini pembungaannya berhasil, saya akan seleksi bunganya tersebut. Saya sisakan berapa saja. Tanaman-tanaman di dalam polybag ini sebenarnya mudah untuk kita buahkan, kita rangsang buahkan daripada tanaman yang tumbuh di lahan. Yang karena selama ada unsur M, unsur kalium, fosfat tercukupi, tanaman tersebut akan berbunga dengan sendirinya. Namun di sini saya membagikan beberapa trik, dan ini trik
sudah terbukti akan tumbuh. Diharapkan dari tumbuh ini akan menjadi calon bunga. Nah, bila mana trik ini tidak makan menggunakan menjadikan bunga, nanti ada trik lagi, pemunrasan pada daun muda. Jadi bila mana trik ini gagal, tidak calon bunga, nanti saat ini tunas tumbuh, nanti kita lakukan pemunrasan pada daunnya. Itu adalah langkah atau solusi bila ini tidak menunjukkan calon bunga. Nah, di sini banyak sekali cara membuahkan tanaman di pot. Nah, saya menguji coba dengan langkah-langkah yang saya bagikan tersebut, diuji cobakan pada tanaman pot mangga saya. Ini ukuran 35-40 ya, sekitar situ, batangnya udah segini. Dan di sini ada tanaman pot juga yang sudah berbunga, dan ini muncul lagi bunga. Nah, itu tadi tanaman yang saya buahkan juga udah berhasil. Hasil cabutan saya sambung. Nah, kita manfaatkan dari batangnya tersebut, karena dengan hasil cabutan kita top walking, kita sambung, nanti hasil sambungannya akan segera menyusul batangnya, jadi lebih cepat. Jadi batang besar ada bunganya itu sudah optimal. Beda dengan batang kecil, kita buahkan nanti pasti hanya bisa menopang 1, 2. Kalau ini bila mana buahnya besar, sudah mampu dengan ukuran seperti ini. Nah, di video kali ini saya sudah menunjukkan hasil ritme kemarin. Setelah 1 bulan sudah mulai tumbuh tunas seperti ini, dan yang satu saya uji coba seperti ini, baru kali ini. Nah,